Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Pak Iksan selaku dosen pengampu mata kuliah praktek proposal skripsi. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yonatan. Di sini saya membahas terkait tugas proposal penelitian. Judul dari tugas saya yaitu strategi peningkatan produktivitas kelapa sawit melalui manajemen blok untuk meningkatkan produktivitas tandan buah segar pada perkebunan kelapa sawit skala luas melalui desain blok, pemupukan presisi, monitoring digital, dan KPI operasional. Yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah industri sawit merupakan pilar ekonomi Indonesia dengan keterbatasan lahan baru dan tekanan keberlanjutan. Fokus bergeser ke peningkatan produktivitas per hektar. Variabilitas biofisik dan operasional di kebun luas memicu efisiensi input yang rendah dan fluktuasi TBS. Manajemen blok menawarkan solusi mikro presisi untuk mengatasi tantangan ini. Lanjut ke rumusan masalah, variabilitas dan dampaknya. Bagaimana kondisi biofisik dan operasional mempengaruhi fluktuasi TBS? Yang kedua, desain manajemen blok. Apa struktur dan parameter ideal implementasi blok? Dan yang ketiga, strategi agronomi. Bagaimana pemupukan panen dan proteksi spesifik blok meningkatkan efisiensi? Dan yang keempat, teknologi dan SIG. Bagaimana integrasi digital mendukung monitoring berbasis blok? Lanjut ke tujuan. Tujuannya adalah menganalisis penyebab variabilitas produktivitas, merumuskan framework manajemen blok, menyusun rekomendasi agronomi presisi, mengkaji peran teknologi monitoring, dan menilai kelayakan ekonomi. Dan juga ada manfaat operasional untuk manajemen perusahaan, matriks dan prosedur bagi staf lapangan, serta kontribusi akademis pada literatur precision agriculture di perkebunan tropis. Dan juga di sini ada faktor penentu produktivitas hingga intisari. Yang pertama, genetik. Bibit unggul terverifikasi menentukan potensi produksi. Bibit ilegal menyebabkan variabilitas tak teratasi. Yang kedua, edafis dan iklim. Jenis tanah, pH, KTK, dan distribusi curah hujan 2000 hingga 2500 mm kritikal untuk pertumbuhan dan bunga. Dan yang ketiga, agronomi dan operasional. Ketetapan waktu dan kualitas pemupukan, panen, dan pemeliharaan menentukan hasil akhir. Lanjut ke metode implementasi hingga inti praktis. Redesign tata ruang blok mengikuti batas fisik. Penomoran blok unik, sensus pokok 100% untuk menghitung SPH, soil leaf sampling, SSU atau LSU. Strategi agronomi spesifik. Yang pertama, pemupukan presisi. Dosis pupuk dihitung per blok berdasarkan LSU, SSU, umur tanam, dan target produksi. Implementasi 4T untuk mengurangi pemborosan. Dan yang kedua, pemanenan dan pengendalian losses. Rotasi panen 5 hingga 7 hari, audit pasca panen per blok, KP harian, dan sanksi denda untuk menekan losses dan memastikan kualitas oir. Yang ketiga, proteksi tanaman terpadu. EWS sensus hama bulanan, kontrol biologis jika di bawah ambang, tindakan kuratif terlokalisasi saat melebihi ambang ekonomi. Lanjut ke monitoring, evaluasi, dan KPI. Evaluasi bulanan menggunakan peta tematik, traffic light. Blok review untuk blok merah dengan corrective action plan. KPI mencakup yield versus budget, kepatuhan rotasi panen, losses, ketepatan pemupukan, dan status kebersihan blok. Yang terakhir, dari kesimpulan ini, laporan menegaskan bahwa manajemen blok menggabungkan desain blok yang tepat, sensus 100%, pemupukan presisi berbasis LSU atau SSU, pemanenan disiplin, proteksi berbasis EWS, dan monitoring digital hingga
pendekatan praktis untuk meningkatkan produktivitas TBS, efisiensi input, dan aktuabilitas operasional pada perkebunan skala luas. Nah, panduan operasional bagi manajemen perusahaan, alat kerja bagi staf lapangan, dan kontribusi literatur untuk akademisi. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat.